Pada bagian video saya yang sebelumnya, telah saya jelaskan tentang beberapa kata dalam bahasa Aramik dan bahasa Ibrani yang juga diserap oleh orang Maluku. Dan di video kali ini adalah lanjutan dari video tersebut. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa kata dalam bahasa Aramik dan Ibrani yang dipakai oleh orang Maluku dalam berbicara, atau biasanya kata-kata tersebut ditempatkan dalam suatu struktur marga atau klan ataupun tempat. Kata pertama yang ingin saya jelaskan adalah kata Yehosua atau Yahsua atau Yesu. Kata Yehosua atau Yahsua berasal dari bahasa Ibrani, sedangkan kata Yesu berasal dari bahasa Aramik. Ada dua perbedaan pandangan terkait kata Yehosua dan Yahsua, meskipun kedua kata tersebut merujuk pada pengertian tentang janji keselamatan. Menurut ahli pakar bahasa Ibrani, Rita Wahyu, dia mengatakan bahwa kata yang benar adalah Yehosua dan bukan Yahsua. Kata Yehosua atau Yahsua itu memiliki akar kata yang sama dengan nama suci Allah Israel, yaitu Yahweh. Kata Yehosua atau Yahsua pernah disematkan kepada Hosea bin Nun atau Yosua bin Nun oleh Musa untuk membawa orang Israel menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Pemberian nama Hosea bin Nun menjadi Yehosua bin Nun atau Yahsua bin Nun sesungguhnya merupakan tipologi dalam suatu studi teologi, yaitu tentang janji keselamatan yang telah disediakan oleh Allah, dan nubuatan ini tergenapi dalam diri Yehosua Hamasia dalam kitab Perjanjian Baru pada kitab suci orang Kristen. Kalau Yehosua bin Nun atau Yahsua bin Nun membawa keselamatan bagi orang Israel menuju tanah perjanjian, maka Yehosua Hamasia bukan hanya membawa orang Israel, namun demikian membawa seluruh umat ciptaannya memperoleh keselamatan. Menurut para ahli sejarah bahwa kata yang tertua untuk kata Yahweh adalah Yahsua atau Yehosua, dan kata suci ini sudah dikenal oleh orang Maluku, khususnya di wilayah Pulau Ambon dan Seram sebelum masuknya agama Kristen dan Islam ke Maluku. Adapun penggalan kata hua yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu dari akar kata Yehosua atau Yahsua, dan kata hu yang berasal dari bahasa Aramik, yaitu dari akar kata Yesu, seringkali disisipkan pada marga atau nama tempat dan digabungkan dengan nama adat dari bahasa Maluku. Dan hal ini semata-mata dilakukan untuk menunjukkan bahwa benar mereka suku bangsa Maluku menyembah Allah yang benar dan bukan menganut paham animisme. Kata hua atau hu menunjuk pada pribadi ilahi yang berkuasa atas alam ciptaan. Sebagai contoh marga atau klan yang menggunakan kata hua atau hu dari sekian banyaknya marga di Maluku, saya dapat berikan contoh sebagai berikut, yaitu marga Manuhua, marga Tomahua, marga Haumahu, dan marga Patimahu. Kemudian, sedangkan untuk kata Yah yang berasal dari kata Yahsua pernah dipakai untuk nama awal kota Ambon yang sebelumnya bernama Nusa Yahpono, yang mengandung pengertian pulau atau daerah yang dipenuhi kemuliaan Tuhan.
Saya rasa Anda pasti memahami apa yang saya jelaskan ini. Sekarang kita beralih untuk membahas kata selanjutnya, yaitu kata hokmat. Orang Maluku pada umumnya, terlebih khusus pada kalangan Kristen, pasti seringkali mendengar orang mengucapkan kata hokmat. Orang yang mengucapkan kata-kata hokmat biasanya memiliki suatu karunia tertentu yang jarang dimiliki oleh orang lain. Kata hokmat menurut pandangan orang Maluku pada umumnya mengandung pengertian, yaitu suatu kalimat yang diucapkan oleh seseorang dengan penuh kuasa dan berwibawa. Adapun orang yang mengeluarkan kata-kata hokmat biasanya ditakuti atau disegani oleh orang lain, karena di dalam kata-kata yang dikeluarkannya biasanya mengandung tulah atau hukuman bagi mereka yang kepadanya kata-kata hokmat itu ditujukan. Bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata hokmat mungkin sudah tidak digunakan lagi disebabkan perkembangan zaman. Namun bagi mereka yang sekarang berumur 30 tahun ke atas, pasti masih mengetahui kata ini. Orang Maluku mungkin tak menyadari bahwa sebenarnya kata hokmat sesungguhnya berasal dari bahasa Aramik, yaitu dari kata hokmah yang mengandung pengertian hikmat dan kebijaksanaan. Kata hokmah memiliki pengertian yang hampir sama dengan kata gnosis yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan tanpa kebijaksanaan maka belum tentu dikatakan memiliki hokmah atau hikmat. Kata pengetahuan sendiri berasal dari akar kata bahasa Ibrani, yaitu marifat. Dan kata marifat atau pengetahuan juga telah diserap dan menjadi bahasa daerah Maluku, yang mana tanpa disadari oleh orang Maluku bahwa sesungguhnya kata ini berasal dari bahasa Ibrani. Kata marifat atau pengetahuan seringkali diucapkan oleh para orang tua di Maluku untuk memberi nasihat atau petuah kepada anak-anaknya agar selalu memiliki marifat atau pengetahuan, sehingga kedepannya hidupnya akan lebih baik dan bermanfaat. Sekarang kita kembali pada kata yang berikut, yaitu kata El. Kata El adalah merupakan kata dari bahasa Ibrani yang merujuk pada pengertian Allah yang perkasa atau yang biasanya disebut dengan Elohim, sebagai kata ganti dari penyebutan kata Yahweh. Kata Yahweh sangat jarang digunakan oleh orang Israel dan hanya digunakan pada saat-saat tertentu saja, sehingga untuk menjaga nama kekudusan ini mereka menggantinya dengan kata Elohim atau Adonai. Ada sangat banyak penyebutan kata El sebagai kata ganti Yahweh yang digunakan oleh orang Israel untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Israel. Dan hal ini saya dapat sebutkan beberapa contoh seperti berikut. El Roi, yaitu yang berarti Allah melihatku. El Shaddai, yang mempunyai pengertian Allah yang maha kuasa, atau El Mauzi, yang berarti Allah adalah benteng kekuatanku. Orang Maluku sama halnya dengan orang Israel. Mereka juga tidak memakai kata Yahweh, meski mereka secara umum mengetahui arti nama tersebut. Sebagaimana kata Hua atau Hu yang dipakai oleh orang Maluku pada marga atau klan, begitupun dengan kata El yang juga digunakan oleh orang Maluku pada marga mereka. Dan kata El, sebagaimana kata Hua atau Hu, biasanya ditempatkan pada awal dari suatu marga atau pada akhir dari suatu marga. Sebagai contoh penggunaan kata El untuk beberapa marga dari sekian banyak marga yang ada di Maluku dapat saya sebutkan sebagai berikut, seperti
marga Tipawail, marga Patiwail, marga Kuhuwail, dan marga Sekawail ataupun marga Elwarim, dan seterusnya. Sebenarnya ada sangat banyak kata-kata Ibrani dan Aramik yang telah diserap oleh orang Maluku menjadi bahagian dari bahasa daerah. Namun demikian, saya hanya dapat menyampaikan kata-kata umum yang digunakan sebagai petunjuk dan gambaran kepada kita semua bahwa jati diri dan sejarah orang Maluku sesungguhnya tidak bisa dilepas pisahkan dari sejarah pembuangan orang Israel ke tanah Maluku. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Salam satu gandong.